Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Richa Risma Putri dari Program Studi Ekonomi Syariah STAI Muhammadiyah Tulungagung. Di sini saya akan mempresentasikan PowerPoint saya yang berjudul Pasar Persaingan Tidak Sempurna. Langsung saja, yang akan kita bahas di sini yang pertama ada pasar monopoli dan pasar monopolistik. Pengertian pasar. Pasar adalah tempat bertemunya antara penjual dan pembeli dan melakukan transaksi barang atau jasa. Pasar merupakan sebuah mekanisme pertukaran barang dan jasa yang alamiah dan telah berlangsung sejak awal peradaban manusia. Dalam Islam, pasar sangatlah penting dalam perekonomian. Pasar telah terjadi pada masa Rasulullah dan Khulafaur Rasyidin dan menjadi sunatullah yang telah jalani selama berabad-abad. Langsung saja pengertian pasar monopoli. Pengertian monopoli berdasarkan Undang-Undang Arti monopoli adalah penguasaan atas produksi atau pemasaran barang atau penggunaan jasa tertentu oleh satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha. Istilah monopoli itu berasal dari bahasa Yunani yakni monos, polain yang berarti menjual sendirian. Oleh sebab itu, para ahli berpendapat bahwa monopoli terjadi bila output seluruh industri diproduksi dan dijual oleh satu perusahaan saja. Sebagai penjual tunggal, maka ia memiliki kekuatan untuk mengatur harga atau price maker. Ciri-ciri pasar monopoli yang pertama ada pasar monopoli adalah industri satu perusahaan. Artinya sifat ini sudah sangat jelas dilihat dari definisi monopoli sendiri, yaitu hanya ada satu perusahaan dalam industri tersebut. Dengan begitu, barang atau jasa yang dihasilkan tidak dapat dibeli dan dari tempat lain. Para pembeli tidak mempunyai pilihan lain kalau mereka menginginkan barang tersebut, maka mereka harus membeli dari perusahaan monopoli tersebut. Yang kedua ada tidak mempunyai barang pengganti yang mirip. Artinya barang yang dihasilkan oleh perusahaan monopoli tidak dapat digantikan oleh barang lain yang ada di dalam pasar. Barang tersebut merupakan barang satu-satunya jenis barang yang seperti itu dan tidak terdapat barang lain yang mirip yang dapat menggantikan barang tersebut. Yang ketiga ada tidak terdapat kemungkinan untuk masuk ke dalam industri. Tanpa sifat ini, pasar monopoli tidak akan terwujud karena tanpa ada halangan tersebut, pada akhirnya akan terdapat beberapa perusahaan yang ada di dalam industri. Ada beberapa hambatan kemasukan ke dalam pasar monopoli. Ada yang bersifat legal, yaitu dibatasi oleh undang-undang, dan ada juga yang bersifat teknologi, yaitu digunakan sangat canggih dan tidak mudah dicontoh, dan juga yang bersifat keuangan, yaitu modal yang diperlukan sangat besar. Yang keempat, ada dapat mempengaruhi penentuan harga. Oleh karena perusahaan monopoli merupakan satu-satunya penjual di dalam pasar, maka penentu harga dapat dikuasainya. Karena itu, perusahaan monopoli dipandang sebagai penentu harga atau price maker. Yang kelima, promosi iklan kurang diperlukan. Perusahaan monopoli adalah satu-satunya perusahaan di dalam industri. Ia tidak perlu mempromosikan barangnya dengan menggunakan iklan. Pembeli yang memerlukan barangnya yang diproduksi terpaksa membeli darinya. Yang keenam, ada pengusaha mempunyai posisi monopoli. Langsung saja contoh pasar monopoli di Indonesia. Ada PT Perusahaan Listrik Negara atau bisa disingkat PLN. Yang kedua ada PT Kereta Api Indonesia atau KAI. Yang ketiga ada PT Pertamina. Yang keempat PT Pelayaran Nasional Indonesia. Yang kelima Badan Urusan Logistik. Dan yang terakhir Perusahaan Daerah Air Minum atau PDAM. Langsung saja masuk ke pasar persaingan monopolistik. Pasar monopolistik adalah struktur pasar di mana terdapat banyak produsen yang menghasilkan barang-barang berbeda corak. Pasar persaingan monopolistik yaitu pada dasarnya adalah pasar yang berada di antara dua jenis pasar yang ekstrim, yaitu persaingan sempurna dan monopoli. Oleh sebab itu, sifat-sifatnya mengandung unsur-unsur sifat pasar monopoli dan unsur-unsur sifat pasar persaingan sempurna. Pasar persaingan monopolistik dapat didefinisikan sebagai suatu pasar di mana terdapat banyak produsen yang menghasilkan produk yang berbeda corak. Ciri-ciri pasar monopolistik. Yang pertama ada terdapat banyak penjual. Meskipun terdapat banyak penjual, tetapi tidak sebanyak dalam pasar persaingan sempurna.
Perusahaan dalam pasaran monopolistik mempunyai ukuran yang relatif sama besarnya. Keadaan ini menyebabkan produksi suatu perusahaan relatif sedikit jika dibandingkan dengan keseluruhan produk dalam keseluruhan pasar. Yang kedua, ada barangnya bersifat berbeda corak. Ciri ini penting untuk membedakan antara pasar persaingan monopolistik dan pasar persaingan sempurna. Dalam pasar bentuk ini berbeda corak dan secara fisik mudah dibedakan di antara produksi sesuatu perusahaan lainnya. Berbeda dari sifat barang inilah yang menjadi sumber dari kekuasaan monopoli, walaupun kecil, yang dimiliki oleh perusahaan dalam pasar persaingan monopolistik. Yang ketiga, ada perusahaan mempunyai sedikit kekuasaan mempengaruhi harga. Meskipun mempunyai kekuasaan mempengaruhi harga, namun demikian pengaruhnya relatif kecil jika dibandingkan dengan perusahaan monopoli dan oligopoli. Kekuasaan mempengaruhi harga pada perusahaan monopolistik bersumber dari sifat barang yang dihasilkan, yakni sifat berbeda corak. Yang keempat, ada masuk ke dalam industri relatif mudah. Perusahaan yang akan masuk atau menjalankan bisnis di pasar monopolistik tidak akan banyak mengalami kesukaran. Untuk hambatan pun tidak sesulit pasar monopoli atau pasar oligopoli. Tapi untuk masuk ke dalam pasar ini tidak semudah masuk pasar persaingan sempurna karena modal yang diperlukan relatif besar. Jika dibandingkan dengan mendirikan perusahaan di pasar persaingan sempurna, perusahaan itu harus menghasilkan barang yang berbeda corak dengan barang yang sudah tersedia di pasar, mempromosikan barang tersebut supaya mempunyai langganan. Pada dasarnya, perusahaan baru yang masuk dalam pasar ini harus bisa memproduksi barang yang lebih menarik lagi dari yang sudah ada di pasar dan harus bisa meyakinkan konsumen akan kebaikan mutu ya barang tersebut. Yang kelima, ada persaingan produksi penjualan sangat aktif. Terkadang ada perusahaan yang mampu menjual barangnya dengan harga yang relatif tinggi, namun barangnya tetap bisa menarik pelanggan. Tetapi ada juga perusahaan yang menjual barangnya dengan harga relatif rendah, namun tidak banyak menarik pelanggan. Kondisi seperti ini disebabkan sifat barang yang mereka hasilkan. Maka untuk bisa mempengaruhi cita rasa pembeli, para penguasa para pengusaha melakukan persaingan bukan harga, yakni dengan memperbaiki mutu dan desain barang, melakukan kegiatan iklan yang terus-menerus, memberikan syarat penjualan yang menarik, dan sebagainya. Contoh pasar monopolistik di Indonesia ada pabrik rokok, ada Jarum, Gudang Garam di Samsung, ada Indomaret, dan Alfamaret. Jadi kesimpulannya, pasar persaingan tidak sempurna adalah pasar yang tidak terorganisasi secara sempurna atau bentuk pasar di mana salah satu ciri dari pasar persaingan sempurna tidak terpenuhi. Terdapat dua bentuk model umum di pasar persaingan tidak sempurna, yaitu pasar monopoli dan pasar monopolistik. Pasar monopoli adalah suatu keadaan pasar di mana hanya ada satu kekuatan atau satu penjual yang dapat menguasai seluruh penawaran sehingga tidak ada pihak lain yang menyainginya atau terdapat murni monopoli dan perusahaan ini menghasilkan barang yang tidak mempunyai barang pengganti yang sangat dekat. Contoh pasar monopoli seperti perusahaan listrik negara atau PLN dan perusahaan kereta api. Pasar persaingan monopolistik adalah pasar yang terjadi bila dalam suatu pasar terdapat banyak produsen, tetapi ada diferensi produk di antara produk-produk yang dihasilkan oleh masing-masing produsen. Kan? Sekian, terima kasih. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Bila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.